itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lintang. Saya Vanessa. Saya Nadia. Saya Tara. Saya Octavia. Dan saya Keisha. Nah, kali ini kami lagi menggunakan jarik nih. Wah, ada yang menggunakan jarik, ada yang menggunakan batik. Keren kan? Kira-kira kali ini kita mau ngapain ya? Ternyata kali ini kita mau memperkenalkan sebuah cerita nih, yaitu cerita masa pemerintahan Raja Kertanegara dari Singasari. Penasaran nggak? Yuk disimak! Sebelum kita menjelajahi masa pemerintahan Kertanegara dari Singasari, kita harus tahu dulu nih, cikal bakal berdirinya Kerajaan Singasari. Berawal dari duel antara Ken Arok yang saat itu menjadi Akuwu dan Kertajaya yang pada saat itu menjadi Raja Kediri. Pada duel tersebut dimenangkan oleh Ken Arok. Kemudian Ken Arok mendirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini bercorak Hindu-Buddha dan sudah berkembang sejak tahun 1222. Nah, masa kejayaan Kerajaan Singasari ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Kertanegara dari tahun 1268 sampai 1292. Di masa pemerintahannya, Kertanegara memiliki visi Cakrawala Mandala Dwipantara. Ia ingin menjadikan Singasari sebagai kerajaan yang besar. Karena itu, ia melakukan perluasan daerah Singasari hingga meliputi wilayah Pahang, Sunda, Bali, Kalimantan Barat Daya, dan Maluku. Perluasan daerah-daerah tersebut merupakan strategi Kertanegara untuk mengimbangi pengaruh Kubilai Khan dari Kekaisaran Mongol di Tiongkok. Nah, untuk menghadapi Kubilai Khan pada tahun 1275 Masehi, Kertanegara melakukan ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Mahesa Anabra. Jadi, ekspedisi Pamalayu ini adalah untuk mencari sekutu untuk menghadapi Kubilai Khan dan menguasai tanah Melayu atau Pulau Sumatera. Untuk memperkuat jalannya ekspedisi Pamalayu, akhirnya Singasari bekerjasama dengan kerajaan di Sumatera, yaitu Dharmasraya. Biar kuat nih persahabatannya, akhirnya Kertanegara memberikan sebuah hadiah berupa arca Amok Sapasa kepada penguasa di Dharmasraya, yaitu di Sumatera. Selain itu, Kerajaan Singasari juga bersekutu dengan Kerajaan Champa, kerajaan di pantai selatan lautan Cina. Menurut Kertanegara, prioritas mereka saat itu ialah mencari sekutu untuk menghadapi ancaman Kublai Khan. Jika mereka berhasil dijadikan sekutu, Kerajaan Singasari bisa mencegah Mongol menguasai dua pelabuhan terbaik di wilayah ini, sehingga mereka tidak akan bisa berlabuh dan mengisi logistik kapal-kapal perang mereka di sana. Nah, kita lanjut bahas mengenai masa runtuhnya Kerajaan Singasari. Kerajaan ini mengalami kemunduran sejak adanya serangan dari Jayakatwang dari Gelang-Gelang yang berusaha menjatuhkan kekuasaan Kertanegara. Bukan tanpa alasan, Jayakatwang melakukan serangan ini karena ingin membalas dendam leluhurnya, yaitu Kertajaya yang dibunuh oleh Ken Arok. Kertanegara dibantu menantunya yang bernama Raden Wijaya nih untuk melawan Jayakatwang. Raden Wijaya berhasil menghalau serangan, tetapi pasukan Jayakatwang berhasil memasuki istana. Kemudian ia membunuh Kertanegara. Nah, untuk itulah masa pemerintahan Kertanegara telah usai dan Singasari berakhir. Meskipun demikian, Raden Wijaya berhasil membalas Jayakatwang dengan bantuan tentara Mongol yang tidak jadi menyerang Singasari. Setelah kerajaan Singasari runtuh, Raden Wijaya pergi ke sebuah tempat. Beliau kemudian mendirikan sebuah kerajaan baru, yaitu Majapahit. Nah, akhirnya selesai juga nih pembahasan kita tentang masa pemerintahan Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Mulai dari cikal bakal berdirinya Kerajaan Singasari, peristiwa politik, kerjasama, serta masa runtuhnya Kerajaan Singasari. Dari pembahasan tadi, kita bisa mengambil beberapa pesan atau amanat loh. Yang pertama, kita bisa mengambil amanat dari kegigihan Kertanegara. Sikap ini bisa kita contoh nih saat kita ingin mewujudkan sesuatu.
Kemudian, pesan selanjutnya, kita tidak boleh memiliki rasa dendam, karena rasa dendam bisa merusak diri sendiri dan orang lain. Nah, gimana? Seru bukan belajar sejarah? Tidak hanya seru, kita juga bisa mengambil amanat atau pesan di dalamnya. Tapi ingat, buang pesan-pesan yang buruk dan ambil pesan-pesan yang baik. Nah, kita tutup pembahasan ini dengan berpantun ya. Kalian harus bilang cakep, oke? Oke. Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami tutup pembahasan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.